kita itu ibarat pelayanan itu 24 jam. Apabila ada kerusakan apapun, kita harus siap sedia dengan tenaga yang ada dan dana yang ada gitu. Sedangkan di awal-awal tahun biasanya terkendala kita itu di pendanaan. Bagaimana cara kita menyikapinya, Pak, di awal-awal tahun itu biasanya? Ini terkait dengan cara menolak yang halus, biasanya kan begitu. Atau menunda, setidaknya menunda pelayanan kita yang kata Bapak kan itu konsep pelayanan prima yang harus yang saya tanggapi tadi harus siap sedia gitu dalam hal apapun gitu. Nah, kendala kita di situ, Pak, di masalah pendanaan, keterkaitan dengan uang yang belum turun dari pemerintah gitu. Begitu saja, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, Mas. Kan mengajukan anggaran itu harus ada tahapannya itu sudah kita pikirkan sebelumnya. Pikirkan sebelumnya yang berkaitan nanti awal tahun, akhir tahun itu sudah kita persiapkan. Otomatis mau tidak mau kita harus terlebih dengan bengkel atau mana itu aja. Oke. Bapak mungkin bisa menambahkan? Baik, terima kasih, Pak. Saya selalu katakan dengan teman-teman tidak ada kata yang tidak bisa buat orang di umum. Itulah yang membedakan kita orang umum dengan bagian lain. Jadi segala persoalan pasti akan ada jalan solusinya. Jadi selama ini saya dengan teman-teman di awal tahun maupun di akhir tahun, di tengah tahun, buat kita akan carikan solusi. Kayak kendaraan itu tidak bisa ditunda. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kendaraan ini rusak kita perbaiki dan bisa dipergunakan? Karena keterbatasan unit yang berbeda dengan kita menggunakan kendaraan pihak ketiga kan, Pak? Iya. Karena kendaraan operasional ini kalau unit yang pihak ketiga 6 jam kerusakan di bengkel itu akan diganti dengan kendaraan yang sama. Tapi kalau operasional pemerintah ini kan tidak bisa karena unit memang terbatas. Jadi saya selalu katakan dengan teman-teman kita harus mengatakan bahwa tidak artinya selalu kita akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kegiatan di kantor. Sekiranya itu tersebut. 2. Memastikan bahwa infrastruktur berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. 3. Ini yang paling penting, memberikan informasi tentang keadaan kantor kita pada saat ini. Mungkin secara garis besar yang harus kita lakukan adalah kita harus membuka komunikasi dengan anggota dewan yang baru bahwa tentang keadaan kantor kita yang saat ini, apa bagus dan kurangnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Berarti setiap kelompok masih harus menjabarkan, mempresentasikan ininya. Iya, enggak, siapa tahu ada yang tidak sependapat kan boleh. Ya nanti semuanya presentasi. Nah, kita anukan aja dulu ya, nanti presentasikan aja. Oh, langsung. Simpulkan. Apa Ini yang kan menjadi kasus persoalan selama ini ya. Nanti baru di kesimpulan. Oke. Lanjutkan. Nah, arahan Bapak nanti yang Baik. Ya, silakan kalau gitu langsung aja ya, kelompok 1 presentasi kalau gitu. Ya. Lalu sudah dapat masih siapa? Biasa. Kalau kami Pak lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih semua. Nah, Ternyata dalam hal ini kami kelompok 1, yaitu geng 1, untuk menanggapi apa yang namanya mengurangi konflik yang terjadi dalam memberikan pelayanan. Hal ini kami mendapatkan 3
ya tiga solusi lah. Yang pertama yaitu untuk mengurangi komplain dari anggota dewan wajah baru. Nah, setidaknya kita melakukan pendekatan secara personal. Secara personal itu ya PDKT lah paling tidak, kenalan. Kita pengen tahu apa maunya, apa keinginannya, apa semua yang menjadi mungkin solusi dari dia, kemauan, keinginan, kebutuhan dia yang selama ini mungkin kurang kah, atau apa yang dia butuhkan selama ini, ya kita perlu tanyakan dan kita datangi. Ya. Selanjutnya yaitu evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam melakukan pendekatan personal. Kita evaluasi semua dari 40 yang baru itu, kita evaluasi apakah ada yang sama atau yang berbeda. Nanti kita lakukan perencanaan itu, kita petakan semua apa kebutuhannya, apa keinginannya dalam yang baru, yang lama, kita petakan mungkin dalam perencanaan itu. Nah, yang terakhir yaitu kita mencari solusi. Ya mungkin terakhir tuh dari semua ini kita carikan solusi apa yang terbaik untuk mengurangi komplain dalam memberikan pelayanan tersebut. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Pak Muji. Ini Panjangan. Panjang kali lebar ini. Pak Muzakir ya. Ini 1 jam lah guys. Ya, Ada persenannya. tapi nggak kelihatan, mohon maaf. Tapi yang jelas Sesuai dengan saya ingin ikut dia. Selamat pagi. Pagi. Saingan dewan Pak, saingan dewan caleg ya. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih dikasih kesempatan. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan dan kekurangan. Yang jelas, saya pikir kalau teman-teman di sini semua udah pengalaman sekali, bahkan lebih lama daripada saya. Namun dari tugas dari tutor kita hari ini bahwasanya pertama 50% kita tuh punya kondisi wajah baru atau dewan baru. Kemudian yang 50% orang lama gitu ya. Otomatis ada karakter baru, 50% ada karakter lama. Kalau kita bicara karakter, kemudian bicara hak dan kewajiban, baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan inventarisir. Karena goal yang atau tugas yang diberikan tadi pada saat kasus kita ini, itu yaitu pertama pelayanan prima. Kita bicara pelayanan prima, kalau dari presentasi Bapak tadi luar biasa, hampir no limit ya. Padahal ternyata kita punya limit gitu, mulai dari anggaran atau bahkan kemampuan, baik dari personil dan lain sebagainya. Kemudian goal kita kalau kita mau ke pelayanan prima, rasanya kalau menurut saya aduhai ya, terlalu berlebihan juga. Saya bukannya melemahkan sih, tidak. Saya lebih suka bilang minimalisasi komplain aja. Kalau di tahun sebelumnya umumnya 60%, ya kita kalau bisa di tahun ini kita dapat komplain yang 40% saja. Baik, yang kedua, untuk evaluasi komplain itu kita bisa mulai dari inventarisir ya, dari kendalanya kita apa. Nanti kita diskusi, siapa tahu habis selesai acara nanti kita lakukan diskusi. Kemudian kendala kita di tahun-tahun sebelumnya apa, kemudian solusinya apa, kemudian nanti apalagi kendalanya gitu. Kalau dengan solusi ini kita ambil yang terbaik untuk anggota dewan yang lama. Anggota dewan yang lama kan kita pasti punya pengalaman yang kita tahu nih orang lama ini bakal naik lagi. Kemudian untuk yang pendekatan, untuk yang orang baru, dewan baru kita lakukan pendekatan, baik interaksi atau komunikasi atau berdasarkan by data.
Biasanya kan kita punya anggota dewan baru ini dari PKS, ini dari Golkar, ini datanya backgroundnya pasti ada data background untuk basic sederhana untuk mengenal orang kita dari background dia. Kemudian kalau untuk yang interaksi komunikasi bisa lewat kabak kita atau kasubag kita, boleh interaksi langsung, boleh sambil santai-santai kongko-kongko boleh. Tapi kalau yang paling ini Pak kabak, Pak izin Pak, bahwasanya yang saya belum lihat, aku udah tahu pernah atau enggak gitu ya. Itu yang namanya program Sapa. Nanti mudah-mudahan kalau bisa ada. Program Sapa itu interaksi antara anggota dewan baru atau dewan lama dengan orang-orang tim yang ada di sekretariat. Kita mereka saling introducing aja, saling pengenalan biar kita lebih ada kenal. Bukan tiba-tiba langsung saya anggota dewan baru gitu kan. Datang, kamu sini, kamu sana, kamu sini. Namanya aja nggak kenal, nggak tahu kamu siapa ya gitu kan. Kita juga nggak kenal dia. Orang baru kadang nggak semua kita hafal. Saya pikir kalau ada program Sapa dianggarkan, alhamdulillah bagus sekali itu. Kemudian di sini ada yang namanya perencanaan strategi dari hasil evaluasi. Ya, jadi kalau perencanaan strateginya dari evaluasi, saya pikir banyak juga variabelnya. Jadi kita kan harus tahu diri juga, mulai dari anggaran, kemudian jenis kerjaan kita, kegiatan kita, ruang lingkup kita apa aja sih gitu. Jangan sampai ya itu kayaknya kayak mobil kelajuan tuh orang tuh. Itu kayak kelajuan gitu. Padahal bukan kerjaan dia gitu. Ini ada bidang lain loh tentang jawab gitu. Kita juga terkendala dengan anggaran. Mungkin ada hal-hal lain yang non teknis juga ada kan kendala kita. Baik, kemudian baru setelah dari perencanaan kita susun strategi. Yang jarang dilakukan orang itu adalah evaluasi berkala. Perencanaan itu tidak termasuk dalam evaluasi berkala. Harusnya ada evaluasi berkala dalam jangka waktu per 3 bulan. Ini apa sih kemarin solusinya apa? Kendalanya di mana? Nanti kira-kira bisa nggak dilakukan perbaikan dengan cara, atau kalau yang berhubungan dengan anggaran otomatis kita kayak di anggaran perubahan. Bisa nggak kita bikin solusi di situ? Tapi memang kalau mau satisfying atau memuaskan seseorang tidak mudah. Tapi ya berusaha sajalah kita. Yang penting ikhlasnya dulu. Baik, yang saya ini menurut pribadi saya ya. Kalau buat teman-teman terserah. Satu, kalau yang namanya pengen enak gitu ya, kerja tuh enak. Saya pindah-pindah dari berbagai instansi, dari mana-mana dengan model matematika apakah terserah dia. Yang jelas yang saya tahu itu yang paling bikin orang enak itu teamwork. Teamwork itu penting karena masalah itu nggak ada habisnya. Tapi kalau kita teamworknya bagus, jadi ringan itu barang. Nanti dikira nanti kita dibilang kayak anak-anak baru sekarang bilang, agak lain kayaknya orang ini. Kan repot kita kalau begitu. Lebih baik kalau teamworknya bagus karena jangka panjang. Kalau bisa seperti keluarga sendiri, alhamdulillah, saya pikir bagus. Gitu ya. Kemudian yang kedua, good habit ya, etika. Karena ini dasar ini. Good habit ini, etika atau yang mohon maaf nih, latihan untuk tidak membuli orang atau merendahkan orang. Kamu tidak sepintar yang kamu kira sebenarnya gitu loh. Kamu aja yang anggap dirimu hebat, gitu kan? Aslinya sebenarnya di otak orang yang dibully, kalau orang-orang itu pintar, kamu menunjukkan kebodohanmu. Saya menikmatinya. Tunjukkan aja terus kebodohanmu. Gitu loh. Tapi kan buat saya yang diam, saya senang melihat kamu bodoh gitu.